puji Tuhan. Kita kembali mau beribadah, kita mau bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Ya Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan perlindungan-Mu hingga pada hari ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan pada saat ini ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang terus menyertai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus ditinggikan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan yang hadir pada ibadah online hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau yang terus memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Ya segala Tuhan kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu jalannya ibadah, kami mau hancurkan patahan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya pikiran kami, hati kami tetap tertuju kepadamu, fokus kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh Whoa.
katakan Bapa Engkau sungguh baik. Biar jemaat Tuhan menaikkan lagu ini. Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapakku berterima kasih. Haleluya Yesus.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau selalu dan sangat baik ya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain kami memberikan hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tidak sanggup Tuhan, kami tidak mampu tanpa perlindungan-Mu, tanpa pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang boleh Engkau berikan Tuhan di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mau Tuhan memuji-muji Engkau Tuhan, kami mau merayakan Tuhan hari ini ya Tuhan. Tanda Engkau terus Tuhan beserta dengan kami ya Bapa. Tanda Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami ingin bersuka cita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Biarlah kita terus bersemangat untuk kita melayani Tuhan, untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Mari kita mau firman Tuhan boleh menjadi rema untuk kita pada hari ini. Terima kasih, mari kita terus meninggikan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang terbaik Kau telah berikan bagi kami. Kami sungguh menikmati pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang sudah memelihara, menolong, melindungi kami. Khususnya di hari-hari ini kami memperingati akan kematian-Mu ya Tuhan dan kebangkitan. Kami sungguh percaya bahwa pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan isi hati. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau tes suara dulu, apakah terdengar jelas? Semua bisa dengar suara saya jelas ya? Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung membuka pengajaran firman Tuhan yang akan terambil hari ini dari Timotius. 1 Timotius tepatnya, pasalnya yang ke-6, mulai ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Sebentar dulu ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua sambil kita simak di Alkitab kita masing-masing. Judul perikopnya adalah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini kita akan belajar topik yang luar biasa. Firman Tuhan berkata demikian, ajarlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah ialah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan suatu misi yang luar biasa, yakni untuk agar manusia tidak perlu binasa. Tapi barusan kita baca di dalam ayat yang ke-9 bahwa berbagai-bagai nafsu yang hampa mencelakakan ternyata dapat menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hari ini tema firman Tuhan yang saya akan bagikan berjudul sikap terhadap uang. Nah, coba lihat kanan kirinya, katakan sikap terhadap uang. Wah, biasa ini, ya kan? Nah, di dunia ini selalu dirumuskan dua masalah utama manusia. Pertama adalah kurang uang. Nah, gitu kan? Yang kedua, kelebihan uang. Kok kelebihan uang bisa jadi masalah, Pak? Iya, kelebihan uang bisa jadi masalah.
Saya akan bacakan beberapa statistik ya, orang yang kelebihan uang ya. Ada beberapa orang yang saya catat di sini, seorang pasangan suami istri namanya Lara dan Roger Griffiths ya, orang Inggris. Tahun 2005 dia memenangkan lotre senilai 2,7 juta dolar atau sekitar 35 miliar. Ya. Namun apa yang terjadi? Setelah mendapatkan lotre 35 miliar itu, keluarganya berantakan, bubar jalan. Ada seorang di Pennsylvania, Amerika, namanya William Budd. Dia memenangkan lotre tahun 98. Nilainya 16,2 juta dolar. Ya, atau setara dengan 200 miliar lah kurang lebih ya. Tapi ternyata dalam 1 tahun saja, dia punya hutang sebesar 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar. Ya. Dan sampai akhir hidupnya, dari tahun 98 sampai 2006, dia hidup cuma dari subsidi pemerintah senilai 450 dolar 1 bulan, sampai dia mati. Yang ketiga, yang saya catat, adalah Sharon Tibarasi. Dia orang Ontario, Kanada. Dia menang di tahun 2004 senilai 10 juta dolar. Ya, 10 juta dolar. Kemudian dia menghabiskannya dengan pesta pora, beli mobil mewah, liburan yang mahal, sampai akhirnya tidak lama kemudian dia kembali kerja part-time serabutan dan tinggal di rumah sewa. Dan lainnya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lihat kisah-kisah orang kayak begini di internet, silakan dilihat ya. Jadi ternyata masalah di dalam dunia ini bukan karena orang kekurangan uang dan bukan karena orang kelebihan uang. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa yang penting adalah bagaimana memiliki sikap yang benar terhadap uang. Jadi bukan masalah uangmu kurang, uangmu lebih. Tetapi your attitude atau sikapmu dalam menyikapi uang, harta, benda, maupun kepemilikan. Nah, hari ini kita tadi barusan sudah baca nasihat Paulus kepada Timotius. Luar biasa, dan dari situ kita akan gali. Ya, yang pertama, dikatakan di ayatnya yang ke-5, dikatakan di ayat yang ke-5, kalimat yang kedua, yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Kalau saya baca di dalam Alkitab Amplified Bible, dia deskripsinya sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara. Kata-katanya agak sedikit beda. Dikatakan di ayat yang ke-5, dia bilang gini, who thinks that godliness is a source of profit atau a lucrative money-making business withdraw from them. Artinya, ada orang-orang yang menyikapi bahwa dengan dia kudus, dengan dia suci, dengan dia beribadah, dengan dia memiliki jabatan-jabatan rohani, itu adalah legitimasi bagi dia untuk menarik keuntungan dari ibadah. Godliness atau kekudusan atau kehidupan beribadah di dalam Tuhan bukan sumber kekayaan atau source of profit. Saya baru baca tadi pagi kisah mengenai Imam Eli. Dia punya 2 orang anak, namanya Hofni dan Pinehas. Anaknya ini karena dia adalah keturunan Lewi, otomatis bantu bapaknya di dalam bait suci jadi imam. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali bangsa Israel datang untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban penebusan dosa, datanglah hamba-hamba Hofni dan Pinehas mencucukkan garpu dengan 3 mata. Apa saja yang didapat oleh garpu itu diambil untuk dirinya sendiri.
Tapi nggak berhenti di situ saja. Ternyata lama-lama dia bosan dengan daging yang dimasak, direbus dan dibakar. Sebelum korban bakaran itu dinaikkan ke atas perapian, datanglah hamba-hamba Hofni dan Pinehas minta daging mentah supaya bisa diolah sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan Alkitab mencatat itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan secara spesifik berbicara kepada Eli melalui seorang imam yang lain, bahkan diperkuat dengan pernyataan Tuhan kepada Samuel di dalam tidurnya, mendapat penglihatan. Itulah yang mendatangkan hukuman bagi keluarga Eli. Dan kita tahu kisah selanjutnya adalah Hofni dan Pinehas akhirnya mati di hari yang sama saat mereka berperang melawan bangsa Filistin, membawa tabut perjanjian yang direbut oleh bangsa Filistin. Dan demi mendengar bahwa bait tabut perjanjian itu dicuri oleh bangsa Filistin, Imam Eli terjatuh dari kursinya dan mati. Alkitab mencatat Imam Eli badannya besar, gemuk, matanya rabun, terlalu banyak makan daging, Bapak Ibu. Siapa di sini suka daging? Seorang imam tiap hari makan daging, sampai sakit gula, matanya rabun, kena glaukoma. Kira-kira itu akhir kehidupan imam atau orang Kristen yang ideal atau menarik diceritakan atau enggak? Bapak Ibu bisa menyimpulkan lah. Ya. Jadi ibadah atau kekudusan atau holiness, godliness, itu bukan cara untuk mendapatkan profit. Buang pikiran kita jauh-jauh kalau kita mau jadi orang kaya dengan cara dalam tanda kutip pelayanan begitu ya. Kalau mau kaya berbisnislah, jangan pelayanan. Oke? Itu yang pertama. Godliness is not a source of profit. Poin yang kedua. Dikatakan di ayat selanjutnya, ibadah atau godliness itu memberikan keuntungan. Namun dengan catatan, ya Alkitab persis ngomongnya begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, dia memberi keuntungan yang besar. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, di keuntungan yang diterjemahkan di sini bukan profit, tapi gain atau ada pelipat gandaan. Apa yang dilipat gandakan itu? Nah, saya catat di sini. Yakni adalah godliness akan memberikan keuntungan jika disertai rasa cukup yang didasari oleh penyediaan dari Tuhan. Jadi sufficiency from God atau penyediaan dari Tuhan. Sepertinya terlalu klise, tapi mari kita bisa membuka nanti di rumah kisah para rasul mengenai apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Kita bisa lihat di sana terjadi fellowship, di sana terjadi saling membantu, memecahkan roti bersama-sama, ada diakonia di sana, ada pelayanan pastoral di sana, ada hati yang disembuhkan di sana, ada keseimbangan yang terjadi. Itu adalah the sufficiency from God atau penyediaan daripada Tuhan. Nah, itulah yang disebut ibadah yang memberikan gain atau melipat gandakan sesuatu. Apa yang berlipat ganda? Kesatuan hati, persaudaraan, ya, ketajaman visi. Kemudian apa? Bisa karakter terbentuk di situ. Ya. Kemudian apa? Nilai untuk berbagi di situ juga menjadi kuat. Nah, itulah idealnya yang harus terjadi di dalam kehidupan kita berkomunitas. Bahwa ibadah kita itu memberikan rasa cukup. Ibadah tidak malah menimbulkan, tadi yang kita baca di ayat yang keempat, ibadah itu tidak boleh
atau persekutuan itu, fellowship itu tidak boleh mendatangkan dengki, bersilat kata, cedera, fitnah, curiga, cekcok. Kalau itu problem, Bapak Ibu. Itu problem. Itu bukan ibadah yang mendatangkan keuntungan atau gain. Ya, mungkin orang nggak ibadah di situ, mungkin gosip ya. Makanya jadi mendatangkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Tapi kalau ibadah harusnya nggak mendatangkan itu. Di situ harus terjadi fellowship, memecahkan roti bersama, tolong-menolong, diakonia, keseimbangan, dan saling menguatkan. Amin. Nah, itu poin yang kedua, pandangan kita terhadap uang. Yang ketiga, saya mencatat di sini, dikatakan di ayatnya yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu kita lahir, ya begitu. Waktu kita mati, ya begitu. Waktu kita lahir, kita tidak berdaya. Kita dimandiin untuk pertama kalinya oleh perawat, oleh suster, atau oleh dokter, atau oleh dukun. Nah, saya kan lahir sama dukun beranak, jadi dukun yang mandiin saya. Ya, tahun 79 di Cijantung itu nggak sekeren sekarang, Bapak Ibu, percayalah. Nah, waktu kita lahir kita dimandikan orang, nggak berdaya, oe-oe. Waktu kita mati, kita juga dimandikan sama orang. Ya, lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Pak Diben sering beberapa kali khotbah di depan orang mati, tapi dia bukan khotbah buat orang matinya. Dia khotbah untuk orang yang hidup, orang yang ditinggali. Artinya apa? Yang hidup inilah yang penting. Selama hidup itulah yang penting. Kalau udah mati, ya udah tinggal nama aja, seperti peribahasa kan. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia, ya kalau nggak meninggalkan hutang, ya meninggalkan warisan, kan begitu. Kalau nggak meninggalkan nama baik, ya meninggalkan nama buruk. Nah, kamu mau hidup dengan cara yang bagaimana? Apa yang mau ditinggalkan? Tapi sekali lagi, integritas dan kredibilitas oranglah yang ditinggalkan saat dia mati. Sementara harta bendanya, itu dia nggak bisa nikmatin apa-apa tuh di alam yang kemudian. Nggak bisa. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa harta itu bukan instrumen investasi yang kekal. Ternyata dia nggak kekal, Bapak. Kemarin saya cerita ada teman saya, orang dulu dia lama kerja di Bank BNI, begitu ya. Ada nasabah dia yang menyimpan sebagian daripada hartanya di bunker. Jadi dia mungkin banyak uangnya disimpan di dalam bunker sekian miliar begitu ya, uang kertas. Lama tidak dilihat, pas sudah dibuka, habislah itu uang dimakan sama rakyat. Jadi itu rayap-rayap terkaya di dunia karena dia makan uang lembar 100 ribuan yang baru. Gitu ya, itu rayap yang paling tajir gitu. Disimpannya uang kertas di dalam tanah dan dia tidak bisa menikmatinya, ditukar ke bank pun udah nggak bisa, udah nggak laku, bakar aja bareng sama sampah-sampah sama daun-daun kering gitu kan. Harta benda itu bukan instrumen investasi yang kekal, itu merupakan instrumen investasi yang temporary atau sementara. Uang dan harta itu adalah hanya alat tukar yang ada di dunia ini. Lakunya di dunia. Di surga kagak laku duit kita, Bapak Ibu. Emas kita, batu permata kita, enggak laku. Ya, di sana itu diinjak-injak, di sini jadi perhiasan, di sana jadi lantai. Ya, kitab Wahyu katakan. Nah, jadi sama seperti Pak Diben biasa khotbah di hadapan keluarga yang mati, sesungguhnya investasi yang terbaik di dunia atas harta benda kita adalah manusia. Sekali lagi katakan, manusia. The best investment you can have
in this life on human. Anak-anakmu, adikmu, kakakmu, saudara-saudaramu, investasikanlah nilai-nilai kerajaan bagi mereka. Investasikanlah pendidikan yang terbaik bagi mereka. Investasikanlah nilai moral Alkitabiah dalam hidup mereka. Karena ternyata yang dapat membuat orang berhasil itu adalah karena nilai individu yang ada di dalam dirinya. Ya. Tidak ada orang datang pergi ke job interview pekerjaan ditanya, ya udah, berapa harta bendamu di bank? Nggak ada pertanyaannya begitu, nggak ada. Ya, Melisa interview ditanya, Melisa, tabunganmu berapa? Nggak ada. Yang ditanya adalah tentang nilai-nilai integritas, tentang kemampuan-kemampuan soft skill maupun hard skill yang dimiliki. Jadi investasi yang terbaik adalah menginvestasikan harta benda kita kepada manusia. Katakan amin. Termasuk kepada diri sendiri. Jadilah pembelajar. Belajarlah seumur hidup. Perlengkapi dirimu. Apabila engkau ditunjuk pada suatu tugas yang baru, jangan langsung bilang saya tidak bisa. Pelajari dulu. Coba dulu. Investasikan, ikuti kursus, ikuti pelatihan, ikuti hal-hal yang dapat memperlengkapimu. Bayar untuk itu. Ya, ada harga yang harus dibayar untuk itu. Profesional akan mengajar kita. Dan akhirnya kita bisa mengupgrade kapasitas kita. Amin. Jadi investasi yang terbaik adalah bagi manusia. Karena harta ini ternyata kita tinggalkan aja tuh di dunia. Ya. Dan harta yang nggak kepake dengan baik gitu ya, akhirnya akan menjadi sia-sia. Berapa banyak kita dengar keluarga, bapaknya kaya, bekas pejabat, ya, cari uang gampang, anaknya tidak dididik bagaimana cara memiliki sikap terhadap uang yang benar. Hilang aja itu duit. Nggak perlu hitungan puluhan tahun. Hitungan tahun langsung belangsak semua anaknya. Karena bukan nilai-nilai kerajaan yang diinvestasikan kepada anaknya. Ya. Seberapa banyak pun duit yang dimiliki, sama seperti yang tadi kita udah baca mengenai orang-orang yang menang lotre, dapat uang kaget. Percayalah, uang kaget itu ya hilangnya juga kaget-kagetan. Kaget dia. Segala sesuatu yang didapat dengan instan cepat, percayalah, hilangnya juga menguap seperti uap air, gitu kan? Seperti burung ya. Kita mau tangkap, tiba-tiba terbang dia. Hilang lenyap. Tapi sesuatu yang didapatkan oleh karena nilai yang ada di dalam diri kita, itu akan bertahan. Amen. Nah, yang keempat, saya mencatat. Ini luar biasa nih, ini peribahasa yang dahsyat nih. Dikatakan demikian di ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Waduh, ini dewasa sekali pernyataannya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, cukup. Ya, di sini saya mencatat, if we have food and clothing, with this we will be content. Kalau kita punya pakaian dan makanan, dengan ini kita sudah dipuaskan, udah cukup. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Misalnya, ini Pak Brampi ikut dari kita, mungkin dari jauh ini Bapak. Pak Brampi diundang kondangan. Kalau orang Indonesia, kalau mau ke kondangan kan pakai batik begitu ya. Mungkin di lemari Pak Brampi ada 10 potong pakaian batik terbaik yang dia suka gitu kan ya. Saya mau tanya, kira-kira Pak Brampi pakai nggak tuh 10-10-nya? Supaya cetar membahana gitu kan. Wah, saya suka nih batik saya yang warna biru. Tapi saya juga suka merah. Saya mau tunjukin orang bahwa saya punya batik yang bagus-bagus. Dipakailah 10 lapis itu. Kira-kira orang akan teriakin apa? Orang gila, orang gila. Pasti kan begitu kan? Ibu-ibu pakai kebaya. Emang ada ibu-ibu yang pakai kebaya 5 lapis? Nggak ada. Pakai 1 lapis aja udah nyesek setengah mati, betul nggak? Nggak mungkin. Kecuali Hotman Paris lah ya. Semua dipakai dia begini-begini kan? Nah, nggak mungkin. Jadi seberapa puas sih manusia itu puas akan makanan?
Seberapa puas sih manusia itu puas akan pakaian? Toh yang dimakan dan dipakai juga ya segitu-segitu aja. Ya, penuh lemari kita sama baju yang bagus-bagus, ya kita pakainya kan satu-satu, nggak sekalian juga. Terus banyak baju kita di lemari yang bagus-bagus, mungkin harganya ratusan ribu, jutaan gitu kan ya. Apalagi yang pejabat-pejabat sering rapat supaya nggak malu, terlihat batiknya bagus-bagus ya, yang 5 jutaan satu. Ya, rusak juga itu kalau nggak dipakai, rusak. Hancur juga barang itu. Entah nanti perut kita tambah lebar, udah nggak muat, gitu kan. Entah kemakan rayap gitu kan, udah lama nggak dibuka lemari itu kan, jadi rusak juga. Jadi Bapak Ibu, seberapa banyak sih baju yang kita mau pakai? Seberapa banyak sih makanan yang kita makan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ikan kembung goreng juga lebih enak kok daripada steak yang ratusan ribu. Kangkung yang dimasak dengan kasih gitu ya, itu jauh lebih enak kok dari asparagus yang harganya ratusan ribu. Apalagi kalau ada jengkol gitu kan. Nah, udah mau mahal nih jengkol, udah mau lebaran ya. Jangan beli jengkol dulu. Sama pete, mahal. Artinya adalah hidup di dalam kesederhanaan. Berkecukupan adalah itu kata kunci yang hari-hari ini langka. Berkecukupan, Bapak Ibu. Karena berlebihan itu nggak bagus. Berlebihan berat badan nggak bagus. Ya kan? Berlebihan perhiasan nggak bagus, lihat aja si Bang Hotman itu kan jadi aneh juga lihatnya, ya kan gini begini gitu kan, gitu batunya banyak gitu. Ya kalau satu kayak padiben kan bagus, warna kuning, warna merah itu bagus lah, manis. Tapi kalau dipakai padiben 1 jari 4 ya kan diteriakin juga orang gila kan gitu kan, jadi aneh gitu. Jadi artinya cukup yang sewajarnya, yang sesuai dengan kapasitas kita, ya. Kita manusia memiliki cita-cita dan aspirasi itu adalah baik. Tetapi camkanlah bahwa kita harus memiliki sikap berkecukupan di hadapan Tuhan. Sikap berkecukupan. Kalau orang memiliki sikap berkecukupan terhadap berkat, terhadap uang, aduh Bapak Ibu, tiap pulang kerja sore itu mengucap syukur. Dia lihat langit, ya sudah mulai matahari mau terbenam, dia bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah kerja, saya akan bawa gaji seberapapun itu untuk keluarga saya di akhir bulan. Haleluya, anak saya bisa sekolah, bayaran ketutup, listrik, internet, TV, apa namanya, beras, ikan asin, semua terbayar. Puji Tuhan. Ya, dengan ucapan syukur. Luar biasa. Ambil ilustrasi yang Salomo katakan mengenai rumput. Rumput itu kalau dibilang nggak ada indah-indahnya, Bapak Ibu. Ya lebih indah bunga anggrek atau bunga mawar. Tetapi Bapak Ibu kalau lagi ada di padang yang luas, kita lagi misalnya ke kampung Pak Diben, Papua, lihat hamparan gunung, hijau, rumput. Waduh, itu indahnya luar biasa. Padahal cuma rumput yang sederhana. Ya nggak? Pak Brampi tuh sering ke Jepang tuh. Nah, dia lihat hamparan sawah yang indah luar biasa. Padahal apa istimewanya sih pohon padi biasa-biasa, tapi fantastik gitu loh. Begitu kita naik kereta di Jepang gitu, lihat hamparan padi kuning gitu, wih dahsyat. Kita mengagumi karya Tuhan, ya nggak? Luar biasa. Jadi hal yang sederhana kalau kita sikapi dengan mental berkecukupan, itu rasa syukur kita kepada Tuhan berlimpah-limpah. Ya, bukan karena kita makan daging, makan ikan asin ya memang kalau lagi adanya ikan asin nikmat-nikmat aja, nggak masalah. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kelima. Dikatakan di ayat yang kelima, di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ternyata mental atau sikap terhadap uang kalau salah bisa bikin orang binasa, bahaya makanya. Ya, penting juga pengajaran hari ini. Nah, jangan ingin jadi kaya. Waduh. Semua orang pengen jadi kaya kan? Kita
kita dibohongin sama marketing di dunia ini. Bagaimana jadi berhasil, bagaimana investasi Bitcoin, bagaimana kita tidur saja menghasilkan uang. Nah, di TV itu kan gitu kan, investasi, kita tidur saja menghasilkan uang. Luar biasa ya. Padahal kalau opung kita dimarahin terus kalau tidur, kalau ada murpo katanya. Orang tidur nggak dapat duit. Tapi ini marketingnya luar biasa, bombastis. Nah, manusia zaman now ingin terlihat kaya. Nah, ini ciri-ciri daripada orang yang jadi ingin kaya adalah dia pengen kelihatan kaya begitu. Ya. Jadi kata bersahaja zaman sekarang itu udah nggak populer. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan hendaklah hidup bersahaja. Nggak populer, harus wow, pastor in style, ya kan? Nah, pakai jam tangan, Patek Philippe, pakai yang lain, begitu gitulah, gitu kan? Pokoknya ngeri kali lah hidup ini. Bersahaja itu melangka banget sekarang. Kata sederhana itu nggak keren, culun. Dia hamba Tuhan yang sangat sederhana. Langsung kita berkorelasi. Wah, susah duit ini. Makan Senin Kemis, pakai kerupuk, pakai garam sama ikan asin ini. Payah nih, hamba Tuhan nggak diberkati nih. Susah. Kata sederhana itu mahal sekarang. Karena nggak mau orang punya label sederhana. Nggak mau. Orang maunya punya label tajir, hebat, keren, kaya, gitu kan. Wah, juragan 99, gitu kan. Wah, umur 31 bisa beli pesawat, gitu kan. Kawinnya di Geraha Bung Karno, gitu kan. Aduh, luar biasa. Emang penipuan di dunia ini luar biasa. Nah, terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu Tuhan Yesus mengutus muridnya untuk melayani, dia bilang gini, hey, kamu 12 orang, kamu satu grup isi 2 orang, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa duit, cuma boleh bawa baju sepotong, 1 helai, ya. Murid-muridnya bingung, bro, kita diutus bro, tapi kok nggak ada logistik bro, katanya gitu kan. Itulah bedanya. Logistik dan akomodasi surga itu begitu cara kerjanya. Cara kerjanya dahsyat, beda dengan cara dunia. Kalau dunia, kalau kita mau diutus membuka market, begitu ya, wah, mesti disediakan dulu infrastrukturnya. Mobil operasional, kantor cabang, staf administrasi, lalu apa lagi? Pokoknya semua mesti ada, baru bisa jalan itu barang. Tetapi pola Yesus sama sekali berbeda. Kamu pergi apa adanya kamu ke sana, ya. Apa yang kamu omongin, aku akan menaruh ke dalam mulutmu. Kan firman Tuhan bilang gitu ya. Nggak usah takut sama akomodasi, nggak usah takut sama logistik. Nanti ada tim surga yang menyediakan. Wah, luar biasa gitu kan. Jadi memang bertolak belakang dengan cara berpikir dunia. Surga membiayai akomodasi dan logistik apabila kita melaksanakan perjalanan rohani. Percayalah. Belajar dari kisah Abraham. Abraham, waktu dia masih di kampung halamannya, di Ur Kasdim, dia itu udah tajir, Bapak Ibu. Dia seorang bisnismen. Dia punya ternak banyak, punya hamba dan budak-budak yang banyak. Jadi dia bukan orang susah, sorry ya. Abraham bukan orang kere. Dia orang kaya yang punya bisnis yang sudah settle. Apabila seorang bisnismen udah settle, tiba-tiba disuruh pindah lokasi, ya kalau bisnismen duniawi dan normal enggak bakalan mau pindah. Ngapain? Bakmi saya udah laku Pak di pojokan jalan ini. Ngapain Bapak suruh saya pindah? Saya udah enak Pak jadi pejabat di kota ini Pak. Saya udah enak Pak jadi hamba Tuhan di sini Pak. Jemaatnya kaya-kaya Pak. Perpuluhannya gede-gede Pak. Tapi disuruh pindah. Jadi saya mau katakan, keputusan Abraham untuk mengikut Yesus, mengikut Bapa, pindah ke negeri Kanaan, itu keputusan spektakuler, bukan keputusan biasa. Dan di situ tidak melibatkan perhitungan bisnis konvensional, nggak dihitung. Karena perhitungan bisnis konvensional udah nggak masuk. Nggak masuk. Faktor resiko terlalu tinggi. Waktu itu belum ada perusahaan asuransi, belum ada. Nggak bisa dia memindahkan resiko itu ke perusahaan asuransi, nggak ada. Resiko ditanggung sendiri, kan begitu.
mengikut Tuhan yang saya tidak pernah lihat. Luar biasa, imannya dahsyat ya. Makanya dibilang Bapak orang percaya itu memang nggak salah lah. Alkitab kasih julukan itu. Tapi dia tetap setia melakukan perintah Tuhan. Pergi ke Kanaan. Jadi saat kita melakukan the quest, ya, atau perjalanan rohani menuju panggilan Tuhan atau misinya Tuhan, percayalah, logistik akomodasi surga itu ada. Don't worry. Don't worry. Pasti ada. Ya. Dan kita sudah semua menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Nah, ini ada Evi dari Bali. Waktu dia pindah ke Bali, blank juga, bingung juga dia mau ngapain saya di Bali gitu. Tapi ya, jalan Tuhan ada-ada aja. Ya, cara Tuhan itu unik bagi setiap kita ya. Jadi jangan takut kalau diperintahkan Tuhan melakukan perjalanan rohani, jalanin aja. Kalau itu dari Tuhan, logistik dan akomodasi sorga itu ada bagi kita. Jadi jangan pengen jadi kaya, enggak perlu kaya dulu untuk melayani Tuhan. Enggak perlu kaya dulu untuk dapat membawa dampak, enggak. Firman Tuhan katakan bahwa, ya Paulus yang ngomong ya, bahwa tetaplah pada keadaan saat engkau dipanggil oleh Tuhan. Enggak perlu mengada-ada Bapak Ibu. Ya. Waktu engkau dipanggil Tuhan, di statusmu sedang apa, tanggung jawabmu apa, ya, posisi sosial dan moral kamu apa, disitulah kamu berada. Waktu kau dipanggil Tuhan masih tatoan, nggak perlu kau hapus tatomu, nggak usah. Ya, yang penting kan perubahan hati. Tapi kalau mau menjangkau orang bertato, ya jangan pakai tato, malah bikin tato baru, ya salah. Gitu. Sesuai dengan apa adanya kita, ya. Kalau kau dipanggil saat jadi orang Batak, jangan berusaha jadi orang Manado. Ya. Nah, itu yang kelima. Jadi jangan ingin kaya, jangan. Ya. Abraham saat dia menjalani perjalanan rohani ini, dia sudah kaya. Dan dia nggak mikir bagaimana melipat gandakan kekayaannya saat dia tiba di Kanaan. Enggak loh, dia nggak mikirin itu. Dia cuma mikir bagaimana saya pindah ke Kanaan untuk memenuhi perintah Tuhan. Urusan di sana bisnis saya jalan, nggak jalan, atau saya merubah strategi bisnis saya, itu urusan belakangan. Tapi Alkitab mencatat, sepanjang perjalanan Abraham yang berliku-liku itu, berkat Tuhan tuh Tuhan tambahkan sama dia. Sampai saking banyaknya ternaknya dan bisnisnya saking besar, dia harus pecah kongsi sama keponakannya si Lot. Udah nggak nampung lagi. Sorry paman, kita harus pecah kongsi. Udah nggak muat lagi ternak kita ini. Daripada ribut terus penggembala-penggembala kita. Gitu kan? Nah, jadi bukan kekayaan yang dicari oleh Abraham, tapi bagaimana dia memenuhi panggilan Tuhan. Percayalah, kalau kita hidup memenuhi panggilan Tuhan dalam perjalanan itu, ya, yang namanya berkat itu pasti Tuhan berikan. Dan yang terakhir, keenam. Dikatakan firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan memburu uang. Ini yang hari ini terakhir kita pelajari. Karena seperti burung yang bersayap, kita dekatin pelan-pelan, kita pikir kita bisa tangkap dia. Begitu kita udah dekat, dia hilang terbang. Gitulah orang yang memburu uang. Ya. Saya mau katakan, dalam hidup ini, mau orang bertobat kek, mau kagak bertobat kek, mau hamba Tuhan, mau hamba hantu, yang namanya orang jualan itu ada untung, ada saatnya untung berkurang, ada saatnya rugi sedikit, ada saatnya harus merubah strategi, ada saatnya harus mereview lagi strategi dan penjualan kita segala macam. Itu mah dinamika orang berusaha, biasa itu. Ya. Kalau ada orang Kristen bilang, orang Kristen tidak boleh rugi, harus untung terus. Wah, itu kayaknya sekolahnya kurang lama itu. Kayaknya orang Kristen harus selalu menang terus, tidak boleh terlalu kalah, gitu kan? Wah, dia kurang ini dia nyantrinya kurang lama nyantrinya itu. Ya. Jadi ada saatnya segala sesuatu ada waktunya, Salomo berkata.
Ada saat kita melepas keuntungan, ada saat kita mendapat keuntungan. Ada saat bisnis tidak kondusif, ada saatnya kita harus melepas aset. Ada saatnya bisnis model kita berubah. Ada saatnya organisasi berubah, kita juga digeser-geser. Ada saatnya policy berubah, kita nggak jadi lagi orang kepercayaan. Ada saatnya perubahan yang ekstrim di dunia, contohnya COVID-19. Begitu banyak bisnis yang harus bertransformasi, kalau nggak dia akan mati. Ya kan? Jadi nggak ada sesuatu yang kekal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pikir, saya udah enak nambal ban di jalan ini, karena setiap hari udah pasti keuntungan segini. Ada saatnya sepinya setengah mati. Nggak ada orang datang, nggak ada orang lewat. Ya, itu adalah bagian daripada hidup. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab juga mengalami masa-masa panen, dan dia mengalami juga masa-masa kekeringan. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita. Nah, kalau kita akan menghadapi masa kekeringan, seperti Yusuf, Tuhan akan kasih bocoran. Nah, itulah bedanya. Supaya apa? Mempersiapkan cadangan di dalam lumbung. Ya. Jadi, mari kita menjalani peran kita dan panggilan kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Saat kita menjalani peran kita, tanggung jawab kita, maka berkat dari Tuhan itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Ya. Upgrade ataupun peningkatan daripada Tuhan itu pasti ada. Asal kita juga mau meningkatkan kapasitas kita. Jangan sebentar disuruh begini bilang nggak bisa, ya kan? Saya punya helper di rumah, 2 orang. Ya, cara paling gampang untuk nolak kerjaan apa? Bilang aja nggak bisa. Ya kan? Kamu bisa ini nggak? Bisa masak ikan ini nggak? Bilang aja nggak bisa, walaupun dia bisa. Supaya apa? Supaya nggak capek. Dan orang-orang kayak gitu nggak akan pernah dapat upgrade. Waktu saya pertama kali melamar kerja, saya lulus tahun 2001. 2001 saya ngelamar kerja. Saya belum bisa nyetir mobil. Saya cuma tahu setir mobil dari game. Sama lihat supir angkot cara nyetir mobil. Tapi dia bilang gini, saya nyari orang sales. Tapi ini harus sering keluar kota, dia bilang gitu. Oh gitu Pak, iya. Jadi dia harus bisa nyetir. Kamu bisa nyetir nggak? Oh bisa Pak. Cuma saya belum punya SIM Pak. Kasih waktu saya 3 hari lah Pak, bikin SIM. Saya nggak bisa nyetir Bapak Ibu. Saya bilang aja bisa, ya kan? Nah 3 hari itu, itulah saya belajar. Kan begitu kan, pakai ular gini kan nyetir mobil, ya kan? Ular naga panjangnya sambil ngurusin. Jadi hari keempat saya kerja disuruh nganter barang ke Ciawi. Saya masih ingat itu. Itu pabrik susu yang sering kita minum, Ultra, ya, Ultra Milk itu di Ciawi lagi, bukan Cimahi, di Cimahi pabriknya. Wah, nganter barang ke Cimahi, baru 3 hari bisa nyetir, luar biasa. Masih lewat jalur puncak Bapak Ibu, di tanjakan puncak itu matinya nggak terhitung berapa kali itu mobil. Pokoknya keringat dingin, panik di belakang angkot puncak udah klakson, tanton. Bapak Ibu, kadang-kadang we have to say yes for challenges. Untuk tantangan kadang-kadang kita mesti ambil dulu gitu kan. Sambil kita ngetes capability kita. Emang resiko terburuknya kalau kita ambil tantangan lalu gagal apa sih? Nggak akan turun pangkat kok. Paling ditegur sama bos. Lu gimana sih? Lu bilang bisa. Nggak bisa lu. Ya bos, namanya juga bos berusaha. Kan gitu kan? Namanya juga berusaha. Tapi 2-3 kali, ya harusnya langsung bisa lancar. Kemarin saya tegur tim sales saya. Dia udah ikut saya 4 tahun. Sampai sekarang belum bisa nyetir. Saya bilang, lu keterlaluan. Lu nggak ada kemauan untuk mengupgrade diri. Itu mobil ada berjejer di luar. Lu tinggal pilih mana aja lu maju mundur belok kiri kanan. Masa lu 4 tahun nggak bisa nyetir mobil. Jadi kadang-kadang orang nggak berkembang bukan karena dia nggak ada fasilitas ada, tapi memang ada orang-orang yang tidak mau mengambil langkah lebih tinggi, one step higher. Nah, saya mau tantang Bapak Ibu Saudara di posisi kita sekarang ini, beranilah untuk mengambil tantangan yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi. Saya nggak ngomongin naik gaji dulu ya, itu belakangan ya. Kalau kamu perform pasti naik gaji. Tapi ambillah tantangan itu. Kalau kalian penjual, ambillah market yang paling jelek penjualannya. Ambillah produk yang paling susah dijual.
ambil. Ya, apalagi? Ambillah tugas yang orang lain nggak mau kerjain, ambil. Dan di situ baru kamu punya peluru untuk ngomong sama bos. Bos, ini kerjaan, nggak ada yang beres orang ngerjain. Gua kerjain beres, bos. Naik gaji dong, bos. Pasti naik gaji. Pasti naik gaji. Nggak mungkin nggak. Ya. Jadi kita belajar. Ya, jadi jangan memburu uang. Kita belajar dari beberapa kisah di Alkitab. Lihatlah mana saat orang Israel mengeluh, makan sulit. Tuhan menurunkan mana tuh dari surga? Ya, apakah orang Israel mengusahakan mana itu? Enggak, datang tiap pagi bareng dengan embun pagi, begitu. Dia makan tiap hari dan mana itu setiap hari baru, fresh from the oven. Ya, nggak ada makanan bekas, makanan baru terus Tuhan kasih. Ya, pada sore hari orang Israel mulai, Tuhan bosan makan mana? Kita di Mesir makan daging. Sore-sore Tuhan kirimkan burung puyuh. Burung puyuh kan nggak bisa terbang, cuma lompat-lompat doang. Ditangkapnya gampang. Orang Israel mulai makan buyung puyuh goreng, panggang, bakar, dan segala macam, rica-rica. Ya, Tuhan menyediakan, walaupun terlalu banyak mengeluh, Tuhan sediakan. Elia, hamba Tuhan, melayani dengan luar biasa, pengurapan dahsyat, kurang apa lagi Elia. Nggak ada duit dia, lapar dia kan, aduh Tuhan, lapar ini. Tenang, pergi kau ke janda Sarfat sana, di sana ada 1 ketul roti, lu siapkan. Pergi dia ke janda Sarfat, makan dia. Janda itu hutangnya tertutup, minyak dari buli-bulinya tidak habis mengalir. Dahsyat ya. Jadi Elia datang ke janda Sarfat, bukan dikasih ayam goreng, daging panggang, steak, enggak. 1 ketel roti hanya cukup untuk menyambung hidupnya hari itu saja. Yang Bapak Ibu butuhkan adalah 1 ketel roti itu, menyambung hidupmu hari ini. Besok urusannya lain lagi. Ya, berkat itu harian. Elia juga di Sungai Kerit, takut dia lari dia sama si Berseba, nenek-nenek yang mengerikan itu kan, takut dibunuh, kabur di pinggir sungai, ngumpet. Bayangkan hamba Tuhan dahsyat, pengurapan api men, takut sama nenek-nenek. Tapi Tuhan bilang, tenang, pergi ke Sungai Kerit. Itu burung gagak tiap hari antarin dia makan. Dahsyat nggak? Hah? Burung gagak loh, antarin dia tiap hari makan. Lalu murid-murid Yesus mengeluh, Guru, haruskah kita memberikan pajak kepada pemerintah? Aduh, Tuhan Yesus mikir, ini orang terlalu ini. Dipikir karena dia hamba Tuhan, nggak harus bayar pajak begitu ya. Pak Diben aja lapor SPT kemarin, kan gitu. Sana pergi mancing kau. Kau buka ikan yang kau dapat, di situ ada koin, bayarlah pajak itu untukmu dan untukku. Udah siap. Bayar pajak dong, orang Kristen harus bayar pajak. Supaya ada bayar BPJS kita. Beli vaksin Sinovac itu mahal itu. Pajak kita yang bayar itu. Ya. Jadi kalau nanti ada kesempatan vaksin lah, itu duitmu juga itu. Oke? Nah, jadi berkat Tuhan itu datang saat kita memiliki sikap yang benar terhadap uang dan terhadap berkat. Saya akan rekap untuk kita semua. Yang pertama adalah bahwa ibadah atau kegiatan rohani, godliness, itu bukan source of profit, bukan sumber keuntungan moneter. Ya. Yang kedua, godliness ataupun ibadah itu memberi keuntungan, tapi harus didasari oleh rasa cukup. Rasa cukup itu apa? The sufficiency from God, atau penyediaan daripada Tuhan, kecukupan yang dari Tuhan. Yang ketiga, lahir dan mati kita tidak bawa harta, investasilah kepada manusia. Ya, jangan pelit, bayarin anakmu kursus bahasa Inggris, kursus Kumon, itu adalah investasi. Ya. Kalau anakmu bilang, Pak, mau pergi Pak, bagi ongkos mau KKR, kasih, jangan pelit, biar rohaninya juga terbentuk. Pak, mau beli ini Pak, mau dengar lagu rohani, kasihlah, jangan terlalu pelit. Yang keempat, asal ada makan dan pakaian, cukuplah, kecukupan yang daripada Tuhan. Ya, with this I will be content, katanya. Ya, dengan ini saya sudah dipuaskan. Ya, berkecukupan adalah kata kunci. Dan yang kelima, jangan ingin jadi kaya, jadilah bersahaja, jadilah sederhana.
Tuhan mengutus murid-muridnya berdua-dua, enggak modal apa-apa. Logistik dan akomodasi dari sorga selalu ada buat kita. Dan yang keenam, jangan memburu uang, enggak perlu memburu uang. Ya, kita harus siap menanggung resiko di dalam hidup ini. Ada saatnya untung, ada saatnya untung berkurang, ada saatnya kita mesti ganti bisnis karena nggak jalan, ada saatnya kita harus berubahlah, upgrade lah, ikutilah tuntunan Tuhan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan jangan takut dalam mengambil tanggung jawab yang baru, karena mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengupgrade kita dan memberkati kita. Jangan ditolak, terima tantangan itu. Ya, buktikan dulu, baru minta, kan gitu. Ya, jadi sekali lagi terakhir saya akan tutup bahwa Amsal Salomo berkata bahwa Tuhan memberkati orang yang dikasihinya saat dia tertidur, saat dia istirahat. Di sini saya simpulkan bahwa dia beristirahat karena dia sudah lelah bekerja, bukan istirahat karena dia malas-malasan, bukan istirahat karena dia apa istilahnya zaman sekarang itu kaum rebahan, tiduran terus begitu kan ya. Tapi dia istirahat karena dia sesudah melakukan yang terbaik gitu loh. Udah kerja maksimal, dia capek, dia istirahat. Disitulah berkat Tuhan turun. Wih. Dan ini juga menggambarkan bahwa istirahat itu adalah berkat Tuhan yang paling dahsyat di dunia ini. Tidur itu adalah berkat yang paling dahsyat loh. Waduh, bisa tidur nyenyak, on time gitu ya. Tidur 8 jam sehari, wah zaman sekarang itu mahal. Bapak. Banyak orang nggak bisa tidur, mikirin utang gitu kan, mikirin bagaimana nyimpan duit saya yang ilegal ini di dalam berangkas, gitu nggak bisa tidur dia. Orang kalau kelebihan duit ditinggal di rumah, ditaruh di berangkas, mau liburan aja nggak tenang hatinya, kan gitu kan? Kan di mana hartamu berada, hatimu berada katanya. Nah, karena itu harta kita di sini aja lah. Jadi kita mau di Lembang kek, mau di Bali kek, mau di Raja Ampat kek, kita happy-happy aja kan begitu ya. Jadi demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dalam pengajaran ini boleh kita praktekkan dalam hidup kita. Sikap kita berubah terhadap uang. Ya, kita tidak memburu kekayaan lagi, tapi kita bekerja memberikan yang terbaik dalam suatu perjalanan rohani, misi yang Tuhan berikan, dan sepanjang perjalanan itu Tuhan akan memberikan berkat. Bukan nanti kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur Kau mengajarkan kami pengajaran yang luar biasa, butuh kedewasaan untuk kami dapat mencerna dan menerima pengajaran ini. Bahwa kami bukan orang-orang yang ingin menjadi kaya, bukan orang-orang yang memburu kekayaan dengan cara apapun, melegalkan cara apapun. Kami bukan orang yang menjual karakter, integritas, dan nama baik Tuhan demi untuk mendapatkan uang, tahta, makanan, harta. Tapi kami adalah pribadi-pribadi yang mau hidup sederhana, bersahaja, dan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, apabila kami menjalankan misi yang Tuhan berikan bagi kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing, sepanjang jalan kami memenuhi perjalanan rohani itu, ada penyediaan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Kami tidak ragu akan hal itu, karena inilah buktinya kami masih ada beribadah bersama-sama. Artinya Tuhan masih memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang bulan April ini teruslah Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas kami, jauhkan kami dari sakit penyakit corona maupun mara bahaya malapetaka. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami dan studi kami. Jadikan kami orang-orang yang excellent yang mau terus mengupgrade diri kami sehingga kami dapat dipakai lebih maksimal lagi bagi pekerjaan. Pujilah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Intang untuk pengumuman ya. Intang. Intang bisa dengar, Tang? Sepertinya Intang ini hang nih. Ya, ada
Ada problem sepertinya. Shalom Bapak Sama. Ibu, Oke. lewat Zoom. Tang, bisa diulang, Tang? Pengumumannya, Bapak Ibu, minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah lewat Zoom jam 9.30 untuk anak-anak dan jam 10 untuk ibadah raya, ibadah umum, mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali dalam ibadah lewat Zoom minggu depan, dan juga persembahan dapat diberikan lewat transfer ke rekening BCA Gereja Antioquia Ministry yang sudah sering ditampilkan di layar maupun lewat grup. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Siska menutup kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami Tuhan, untuk kami terus maju, untuk kami terus mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan apapun yang ada dalam, tidak mengandalkan uang, tidak menjadi orang yang cinta akan uangnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, seturut dengan pengajaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati terus Pak Mansur Tuhan, beserta dengan keluarganya. Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, pelayanannya, usahanya Tuhan. Biarlah apa yang dia perbuat Engkau membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Dan juga untuk gembala kami, Bapak Diben, kiranya Tuhan Kau terus juga memberkati Tuhan, Pak Diben ya Tuhan. Kalau kemarin dia boleh bertambah umurnya 1 tahun lagi ya Tuhan, kami akan dan percaya itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memakainya ya Tuhan, biarlah hikmat, kebijaksanaan Tuhan terus turun atas hidupnya ya Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Kau juga terus memberkati Tuhan pelayanannya, keluarganya ya Tuhan, dan juga biarlah apa yang dia lakukan Tuhan Kau buat berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ketua BPD Jabar ya Tuhan, di mana kami bernaung ya Tuhan, dan juga untuk wilayah GBI wilayah Depok Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati pelayanan mereka ya Tuhan, Engkau yang terus memakai mereka ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan di kota Depok dan juga Jawa Barat Tuhan, banyak jiwa mengaku Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bangsa kami Tuhan, melindungi bangsa kami ya Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat Tuhan kepada presiden kami, beserta dengan wakil dan seluruh menteri dan seluruh kepala daerah yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan tolonglah bangsa kami ya Tuhan, biar kami boleh terbebas dari COVID-19 yang ada pada saat ini Tuhan. Engkau juga mau menyembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit ya Tuhan, dan juga seluruh tenaga kesehatan Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, Kau berikan juga kekuatan hikmat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh pengerja di GBI Antioquia Ministry dan juga jemaat yang ada ya Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan,
Apapun yang kami lakukan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Jikalau ada jemaat pengerja ya Tuhan yang mungkin sedang mengalami duka cita ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan sukacita ya Tuhan, yang sakit boleh Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat biarlah Engkau memberikan kelepasan ya Bapa, dan yang mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan biarlah Engkau membukakan lapangan pekerjaan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk kerinduan kami Bapak, memiliki sebuah rumah ibadah atau gedung ibadah sendiri ya Tuhan. Kami serahkan semua keinginan kami ini ke dalam tangan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segalanya yang kami perlukan ya Tuhan, baik dana maupun lokasi ya Tuhan, yang turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau pasti akan menyediakannya bagi kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau menerima berkat Tuhan dari hamba-Mu ya Bapak. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama dengan saya yang percaya katakan amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati.